Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 Karir di episode ke-126 dan ini merupakan final round untuk season ke-7 bersama Gas-Gas. Apakah di race terakhir ini Rins Rio mampu merebut titel juara dari Pecco Bagnaia? Atau mungkin justru sebaliknya, Pecco yang akan mengunci gelar di sini. Kemarin sebenarnya ada peluang dari kita di Sepang, cuman itu kita gagal ya. Dan sekarang adalah seri terakhir untuk pembuktian diri apakah Indonesia bisa merebut titel juara dunia MotoGP musim ini. Kali ini kita start dari urutan keempat karena kemarin kita gagal finish di 3 besar. Dan Pecco Bagnaia akan memulai balapan dari posisi pertamanya, berarti Francesco Bagnaia memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi pertama selepas start dimulai. Kalau gitu langsung saja kita mulai final round MotoGP Karir musim ke-7. Oke semua, dan inilah dia tuh series kelas MotoGP Valencia Grand Prix. Last round, it's on the way. Dan langsung saja Francesco Bagnaia mengambil tempat pertama, namun besok menyusuli inside line. Dan sekarang giliran dari Federal Oil Gas-Gas jadi masuk perlahan dan cukup melebar hingga menyentuh area runoff. Turn kedua kita ambil inside sembari bermanuver mendefend. Oh, kita hampir saja terjatuh. Nyari saja gelar juara hilang dari tangan Rins Rio. Dan saat ini 4 besar sangat sayang sekali. Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Francesco dan juga Rins Rio. Dan kini Maverick mendefend serangan dari Rins Rio. Kita bakal lihat sejauh mana Maverick bisa mendefend serangan dari pembalap Gas-Gas Federal Oil. Dan saat ini di tikungan ke-8 kita masuk di inside line, mengovertaking Maverick Vinales, dan saatnya kita keber lagi RC16 hingga sekarang menuju turn ke-10 kita overtaking Marco Bezzecchi. Kita blok pas perlahan dari inside line. Finally Rins Rio mampu mendefend serangan balik dari Marco Bezzecchi. Last weekend sebelum tikungan ke-13 atau tikungan high speed corner. Dan sekarang kita memiliki fokus baru untuk menyusul Francesco Bagnaia di lap selanjutnya. Agak melebar dan Marco Bezzecchi datang mengovertaking, mengambil kembali tempat kedua. Namun dengan Sweet Dream, RC16 mampu mengovertake kembali Ducati Desmo GP22. Turn 1, Pecco cukup melebar, bahkan Rins Rio pun juga ikut melebar. Lagi-lagi hal yang sama kita lakukan, mistake. Dan saat ini kita mengambil inside kemudian mampu merapatkan gap dengan Pecco. Hingga sekarang di turn keempat kita akan semakin lebih rapat lagi dan terbukti manuver kita mampu memperkecil gap dengan Francesco Bagnaia. Satu yang gue tahu, kita kalah dari Pecco itu di bagian exit corner. Oke, Pecco melebar guys sepertinya, dan langsung saja kita, tapi sayangnya di exit corner untuk Valencia Circuit kita kurang mampu mengimbangi Ducati. Pokoknya di tikungan terakhir kemudian exit corner menuju main straight itu kita nggak enak banget buat exit corner. Kemudian selepas dari tikungan kram juga itu nggak enak buat tarikan. Oke, kita bermanuver mengovertake Pecco, dan kini Pecco kita overtaking. Apakah Pecco bakal kembali menyusul kita? Dia bertahan untuk mengambil inside line. Namun Pecco melakukan manuver yang sama dengan yang kita lakukan. Inilah cerminan dari AI MotoGP 23. Mereka bisa untuk menirukan seperti apa yang player lakukan. Kayak tadi kita ngelakuin manuver yang cukup kasar kepada Pecco Bagnaia, kemudian Pecco ngebalas dengan cara yang sama. Itu keren sekali jujur sih. Oke, menuju first corner, lap ketiga masuki, dan Espargaro Alex menjadi fastest lap. Lagi-lagi Pecco melebar, dan saat ini Rins Rio memiliki kesempatan untuk menyusul Ducati. Kita blok pas dan kembali side by side terjadi Ducati versus Gas-Gas. Dan saat ini
tikungan keempat, Federal Oil Gas GP mampu membawa Rizrio di posisi pertama. Namun jangan senang dulu karena sekarang Francesco Bagnaia tengah menyusun tenaga, mengumpulkan tenaga, menyusun strategi untuk bisa kembali mengovertaking Rizrio sebagai penunggang RC16. Dan saat ini Pecco datang lagi mencoba bermanuver, namun terlalu kasar sehingga kita cukup ngebikin kontak tadi. Oke, Pecco mengambil outside line, tapi kita mampu bertahan dari inside line hingga di tikungan ke-10. Pecco kembali masuk dengan cara yang sama, super agresif manuver dari Francesco Bagnaia. Tapi saat ini di last chicane kita mencoba masuk, tapi sayangnya nggak bisa karena Pecco mampu lebih late break ketimbang Rizrio. Lap ketiga akan segera usai. Pertarungan untuk titel juara dunia masih berada di tangan dari Francesco Bagnaia. Kita bersama-sama, apakah Pecco Bagnaia mampu bertahan lagi dari serangan Rizrio untuk di tikungan kedua, karena disitulah kita mampu menggeber dan mencoba light break sembari mengovertaking bermanuver kepada Francesco Bagnaia. Langsung kita mulai light break, dia kita overtaking Pecco, kita ambil inside line dan collision cukup terjadi hingga sekarang. Pecco mengambil inside line, dia melebar, langsung kita overtake kembali. Namun Pecco mampu kembali mengambil inside line dan kita terpancing. Kita malah terlalu mengambil bagian dalam sehingga kita kena peringatan track limit untuk kedua kalinya. Oke, Pecco menyusul dari sisi kiri, kemudian dia melebar, kita overtake kembali, kita geber lagi RC16. Namun di sini Pecco cukup unggul. Kemudian tikungan ke-7, ke-8, langsung kita light break mengovertaking Pecco, kita block pass dan yes, bagus sekali. Masih kembali berduel side by side dengan Pecco Bagnaia. Ducati masih terus berjuang keras menahan laju dari RC16. Lap keempat, masuki last sektor. Pecco masih bersikeras untuk memperebutkan kembali posisi pertama. Jelas saja gua akuin Pecco nggak akan mudah dikalahkan, apalagi dia pakai Desmo GP23 yang jelas performanya sangatlah kuat sekali. Last corner, saatnya bersiap-siap, pasti Pecco akan menyusul dengan power Ducati dan kini kita dengan bantuan right high device kembali melawan Pecco hingga di turn 1 kita late break. Oke, Pecco kembali mengcollision kita dan membuat Rizrio melebar, kehilangan posisi pertama. Tapi di sini kita bermanuver kembali, mengovertaking Pecco dan side by side kembali terjadi. Pecco melawan lagi dan kita terpaksa untuk memotong jalur karena tidak kesengajaan cuy. Sorry banget, dan sekarang Pecco mengovertake lagi. Gokil men, AI-nya Pecco Bagnaia itu kuat sekali gua akuin. Jujur, jarang ngelawan Pecco segila ini cuy. Oke, perlahan pasti kita akan maksimalkan seluruh potensi di sisa race GP Valencia sebagai last round untuk perebutan titel juara. Kita overtake Pecco, kita ambil inside line dan kita buat Pecco melebar. Sama-sama melebar sekarang ya, si Gunnar Pecco kembali mengovertaking dan langsung saja Rizrio masuk dari inside line tikungan ke-11. Sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat. Pecco masih terus mendorong kita. Pokoknya sebisa mungkin kita bakal defend serangan dari Pecco Bagnaia habis-habisan. Kita bakal mati-matian untuk menjaga posisi pertama. Wajib finish didapat dari Pecco Bagnaia. Dan sekarang Pecco dengan exit cornernya mampu mengovertaking RC16. Tapi di sini menuju turn 1, Rizrio kembali masuk dari sisi kiri, mengovertaking dan side by side masih terjadi hingga di exit corner. Menuju turn kedua, Pecco menyusul lagi dari sisi kiri, mengovertaking dan kita melebar sampai sayang keadaan kembali. Kita fokus lagi di racing line untuk menyusul kembali Pecco Bagnaia. Tikungan keempat kita masuk mengovertaking dan kita dapatkan posisi pertama lagi dari Pecco Bagnaia hingga di turn kelima. Pecco kembali menyusul, kita overtake kembali Pecco Bagnaia. Dan sepertinya Pecco datang lagi. Gak akan ada habisnya duel kita di sini sebelum finish line kita lewati. Menuju tikungan ke-7, 8 kita overtake kembali Pecco, bisakah? Dan bagus sekali
kita dapatkan posisi pertama, namun Peko mampu bertahan dan dia terus melaju ke dari outside line. Kemudian di turn ke-10 kita mampu mengempaskan Peko meskipun baru sementara waktu, karena masih ada lap terakhir atau final lap di Valencia Circuit yang akan menjadi momen terakhir, kesempatan terakhir bagi Ritrio untuk mempertahankan posisi pertama dan merebut titel juara dari Peko Bagnaia. Atau mungkin itu akan menjadi momen yang sangat menyedihkan bagi Ritrio, yang mana Peko mungkin saja akan merebut posisi pertama dari Ritrio. Oke, final masuki dan sekarang di first corner Peko masuk, kita beri ruang, langsung kita ambil inside line. Nice sekali, dan side by side dengan RHD kembali terjadi hingga di bagian kedua. Kita overtaking Peko dan finally Peko kita overtaking, namun Peko mampu kembali melawan dari sisi kiri. Kita cukup lebar dan kini di tikungan keempat kita harus mengambil inside line. Namun Peko Bagnaia masih mampu kembali menyerang kita di tikungan kelima. Exit corner, lagi-lagi collision terjadi pada kita berdua. Turn ke-6, Angel Nieto Gona dari si kanan, Peko mengovertaking Ritrio. Tapi di turn ke-7 kita libat kembali Peko Bagnaia dan kita defend perlahan. Cukup melebar kembali di exit corner, Peko lepas dari bayang-bayang Ritrio. Dan saat ini sektor ketiga, kesempatan terakhir akan kita maksimalkan di sini. Dan di tikungan ke-11 kita overtaking Francesco Bagnaia. Kemudian last sektor kita agak melebar. Semoga track limit tidak kita dapatkan. Oke, last again, last sektor, lap ke-7 Valencia GP akan segera usai. Bayang-bayang Peko masih ada di belakang, hati-hati. Oke, last corner guys, come on, exit corner, RHD on, power 3 dan sekarang Peko menyusul, kembali duel side by side, menjadi slide dan finally kita mampu merebut titel juara dari Peko Bagnaia setelah drama di lap terakhir menjelang garis finish. Dan sangat-sangat nyaris saja kita gagal, hampir saja gagal finish di posisi pertama karena Peko sempat menyusul ketika kita keluar dari tikungan terakhir. Namun finally kita yang punya RHD on dan juga power 3 yang on juga, kita cukup mampu mengimbangi kemudian mengovertaking Peko sesaat sebelum finish line. Di klasemen jelas saja kita unggul 6 poin dari Peko karena kita finish di posisi pertama dengan sisa gap sebelum Valencia 1 poin. Oke, Bezzecchi akhirnya mampu menutup musim dengan merebut titel juara ketiga. Sementara itu Marquez di posisi keempat. Luar biasa Marc Marquez mampu bangkit dan berada di posisi keempat dengan Honda. Kalau klasemen tim sama Bedikan udah nggak usah diharapin karena kita udah gagal merebut juara di kejuaraan tersebut. Tapi yang jelas yang utama adalah klasemen rider, kita mampu merebut titel juara dari Ducati yang di musim lalu kita kalah dari Peko Bagnaia. Ya, kesimpulannya sih cukup singkat ya, dimana untuk kesimpulan di sini bisa gue ambil benang merah kita yang dari awal berjuang keras ngembangin RC16, kemudian ketika udah sampai di 6 seri terakhir ternyata seven karir kita itu hilang dan terpaksa kita ngebikin karir versi championship. Cuman serunya kita ngulang dari 0 poin lagi dan bisa sesengit ini lagi. Oke, next season kita akan bergabung sama Honda, entah itu Honda Repsol atau mungkin Honda Satellite, yang jelas pakai Honda saja karena itulah keinginan terakhir gua sebelum memainkan MotoGP 2024 yang official. Dan next season mungkin kita bakal menggunakan MotoGP 24 yang versi Moto. Jadi oke semua, kalau gitu terus tonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk next season atau season ke-8 sebagai last season untuk MotoGP 23 Karir. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.